Ya. It's coming Rome. It's coming from Rome. Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo. Oke, kali ini masih bersama gua Kristoro 12. Dan gue Stanley Gaper. Semoga yang kalian yang nonton di rumah, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya. Yoi, kali ini kita pakai masker ya karena masih PPM ketat ya. PPKM. Ketat, kolor Indomaret. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajang Euro sudah berakhir ya. Baru aja kelar. Yoi. Kemarin. Akhirnya kita mendapatkan juaranya. Juaranya Siapakah dia? Italia. Liazzurri. Setelah menang, adu penalti, dramatis Betul sekali ya. Kali ini, tadi sebelum kita membahas mengenai sedikit mengenai final, top skor Euro nih. Nah, top skor Euro adalah sempat bahas ya. Yang episode sebelumnya kalau yang belum nonton dicek di sini ya. Yoi. Top skor Euro ternyata jatuh ke tangan Ronaldo. Cristiano Ronaldo Yoi. dengan 5 gol dan 1 assist. Nah, sebenarnya ada nama yang sama juga ya. Siapakah itu? Patrick Schick. Schick. Itu sama, torehan golnya 5. Iya. Tapi berdasarkan rules yang sempat kita bahas, yaitu karena ada perbandingan assist. Betul. Ya kan? Iya. Walaupun sama jumlah golnya, dipilihlah assist itu banyaknya Ronaldo. Karena Patrick Schick nggak ada assist ya. Yoi. Dan Harry Kane tadinya mau diunggulkan untuk top skor, tapi di final melempem dia nggak. Ternyata sama sekali nggak ada shoot on target juga. Sayang sekali. Padahal Betul. dia salah satunya melaju sangat jauh ya. Bener sekali. Sayang sekali. Bisa melampaui padahal. Dan Ronaldo ini memang torehan golnya untuk klub maupun negaranya memang sangat gila ya. Sangat fantastis Banget untuk pemain untuk di era sekarang ini ya. Dan untuk pemain berumur 36 tahun. Nah, selain itu ada ternyata tindakan rasis nih. Nah, itu oknum fans Inggris terjadi setelah final ya. Yoi. Justru setelah final. Karena apa tuh? Karena untuk rasis pemain-pemain yang gagal mencetak gol penalti diserang di kolom sosmednya. Benar. Entahlah misalnya kayak black people, negro, dan misalnya monkey. Betul. Yang membuat pemain-pemain Inggris itu merasa tertekan. Jadi yang kemarin gagal penalti itu dari Inggris ada 3 pemain, yaitu ada Rashford, ada Jadon Sancho, sama Bukayo Saka. Yeah. Dan itu karena memang mereka berkulit hitam, jadi di Inggris itu mereka dicaci maki karena gagal memenangkan Euro kan. Itu menurut gue sih fans oknum aja sih, karena Betul. ternyata di luar itu banyak yang mendukung juga. Benar, karena orang-orang di sekitar mereka yang teman-teman terdekatnya ya, yang di timnas Inggris bilang kalau misalkan yang menghina mereka itu adalah bukan fans Inggris. Nah makanya sekarang banyak pemain Inggris tuh yang menulis di sosial medianya mengenai letter ya. Benar. Tulisan mengenai pesan-pesan kekecewaan dan bahkan sedih juga karena belum bisa memberikan piala nih untuk negaranya kan. Benar. Tapi yang gua pertanyakan kenapa Southgate memilih pemain muda ya untuk penendang itu. Kan Rashford juga masih muda, Sancho juga muda, dan terakhir nih penendang kelima itu Saka. Iya. Itu baru 19 tahun loh, dan dia di hadapan beribu-ribu orang di Wembley ya kan, menendang terakhir penentu. Jadi menurut gue sih memang itu keputusan Gareth Southgate juga. Itu patut dipertanyakan. Iya, kenapa dia selalu maksudnya terlalu nekat lah. Nah iya, gue juga nggak ngerti sih kenapa. Padahal ada pemain-pemain lain lebih yang senior ya. Senior dan diturunkan lebih lama di pas final itu, maksudnya yang diturunkan beberapa menit sudah beberapa menit yang lalu sebelum penalti ada penalti. Iya, sebelum ada. Nah iya. Iya, kenapa nggak pemain yang senior lebih panas aja? lah, ya kan? Iya. Mesinnya lebih panas, yang harus lebih nendang kayak Grealish. Iya, Grealish malah nggak dipilih buat nendang ya. Padahal dia sempat komen, dia bilang saya ingin menendang penalti. Gitu. Jadi sayang sekali Inggris belum bisa lah untuk. Padahal kalau misalkan yang lebih pengalaman nendang penalti mungkin ceritanya beda ya, bisa aja juara. Tapi tim Italia pun walaupun mentalnya baja, dia kan sempat tertinggal lebih dulu kan? Iya betul. Tapi ya memang Inggris sayangnya penguasaan bolanya lagi-lagi payah. Setelah unggul lebih dulu di menit ketiga malah langsung dikuasai oleh Italia. Ya, benar.
Nah, selain itu sedikit mengenai Argen Brazil. Kita kalau prediksi gue sih Brazil, tapi ternyata ya itu. Gue juga Brazil. Sayang sekali kalau menurut gue ya. Brazil itu di turnamen-turnamen besar untuk partai-partai penting yang krusial malah melempem, kurang. Jadi untuk di fase grup bagus. Nah, itu dia. Sering terjadi di turnamen besar seperti World Cup, Copa America, lawan Jerman, ingat kan 7-1? Kan? Padahal itu main di kandang sendiri kemarin. Aduh. Semua orang pasti menjagokan Brasil kemarin, tapi sayangnya Messi akhirnya bisa membuktikan. Di Maria. Calon Ballon d'Or. Messi dan Di Maria, Lautaro Martinez. Padahal Messi juga hampir ngegolin ya kemarin ya, cuma sayang aja dia kepleset, jadi ketangkep bolanya. Jadi intinya congrats buat Messi, fans Barcelona nih. Ya akhirnya bisa mengakhiri kutukan ya. Kutukan. Karena udah berlarut-larut itu udah lama nggak menangin bersama negara. Yoi. Jadi intinya itulah. Nah kita lanjut nih Gap. Kita balik ke Euro ya. Yoi. Ada best Euro. Team of the tournament yang memang sering pasti media-media ataupun turnamen lain itu pasti akan memberikan line up untuk best timnya kan? Benar. Yang terbaik dari antara yang terbaik. Ya, jadi semua pemain yang masuk semifinal, perempat final sampai final itu dirangkum jadi satu formasi. Itu siapa yang terbaik dimasukin sama beberapa jurnalis sama pelatih juga. Dari voting ya, voting. Line up kiper nih, lu sebutin. Dari line up kiper ada Donnarumma. Setuju nggak lu? Kalau Donnarumma gue sih setuju karena dia akhirnya menjadi pemain terbaik juga di Euro. Oke. Jadi dan dia juga nepis beberapa penalti, jadi gue setuju. Sama, gue juga setuju, performanya bagus dari awal sampai akhir di final. Banyak save yang bagus. Benar. Yang sangat krusial untuk timnas Italia. Dari bek kanan ada Kyle Walker. Itu timnas Inggris, dia menurut gue sih cukup aktif dalam menyerang dan bertahan. Dan juga memberikan umpan-umpan juga bagus. Jadi menurut gua ya karena sampai final juga cocok Walker di sebelah kanan. Di tengah ada Bonucci dan Maguire, menurut lu gimana? Kalau Bonucci jelas dia menjadi sosok kunci di final karena dia menyamakan kedudukan dan jadi man of the match. Betul. Kalau Maguire sebenarnya masih diragukan karena masih ada pemain terbaik yang lain gitu. Seperti contohnya Chiellini. Betul. Ya kan? Yang jadi kapten juga di Italia. Dan juga ada ini siapa lagi ya? Dari Spanyol? Dari Spanyol ada Garcia. Eric Garcia. Ya kan? Ada Jair juga. Oh iya, Jair dari Denmark. Jadi harusnya juga bisa menjadi kandidat. Toh dia juga dari fase grup juga menyemangati pemain-pemain muda lainnya kan? Benar. Satu timnya. Jadi menurut gue sih Jair juga cocok untuk menggantikan Maguire. Menurut gua ya. Kita menurut kalian mungkin beda lagi nggak apa-apa. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang kurang setuju di kolom komentar bisa di-share. Jangan head speech. Oke, next di back kiri left back ada Spinazzola. Menurut gua sih gua sepakat. Walaupun dia cedera dan akhirnya bisa langsung mengakhiri musimnya di Euro ini ya. Benar. Mungkin sampai berkepanjangan katanya, sampai 6 atau 12 bulan. Iya, karena cederanya cukup parah juga. Jadi kalau menurut gua sih lumayan cocok lah sih. Padahal sebenarnya ada juga Luke Shaw ya, bisa juga untuk menempati itu. Cuman mungkin ini kayaknya dibagi rata, jadi kebagian Spinazzola. Gitu. Tapi lucunya Spinazzola ini kalau nanti kalian bisa kita ambil gambarnya, ketika perayaan selebrasi juara dia lepas tongkatnya cuy. Kan dia awalnya pakai tongkat. Dia langsung pakai kursi roda. Enggak mungkin. Bisa jalan. Enggak itu. Angkat piala gitu loh. Oh, berarti. Iya. Jadi itu bohongan dong. Dari sisi tengah ada Højbjerg nih. Højbjerg. Ini formasinya by the way 4-3-3 ya. Højbjerg menurut gue sih dia pantas juga sih untuk di situ karena dia adalah dinamo dari lini tengah Denmark. Karena Denmark bisa sampai semifinal tuh karena andil dia juga. Højbjerg gitu. Kalau menurut lu gimana? Cocok gak? Menurut gua Højbjerg cocok. Di sisi lain dia juga pasti banyak memberikan kontribusi yang maksimal untuk negaranya hingga bisa sampai di semifinal. Ataupun misalnya si Dolberg ya. Dolberg tuh depan ya? Penyerang. Ada Jorginho. Krusial juga di tengah. Ya, gue setuju sih kalau Jorginho. Karena dari awal, walaupun juga mainnya ya. Ya, walaupun dia di final gagal penalti, tapi dia cukup
membantu di lini tengah. Jadi jadi solid lah gitu. Di sisi kiri lagi ada Pedri nih. Di tengah kiri ada Pedri. Kalau menurut gue sih rasa-rasanya ada yang lebih baik sih daripada Pedri. Cuman mungkin dilihatnya karena ini adalah pemain muda yang potensial, jadi bisa masuk sini. Kalau menurut lu gimana Pedri? Kalau menurut gue, kenapa Pedri itu memang kalau dari sisi individu ya memang dia belum begitu maksimal ya. Walaupun di Barcelona dia sudah sering dimainkan secara rutin, reguler oleh pelatihnya, Koeman, tapi memang ternyata di Luis Enrique mempercayai dia juga nih. Jadi ternyata banyak nama-nama tenar di Spanyol yang kalah juga bersaing dengan Pedri. Gue nggak tahu kenapa dia bisa masuk tim of turnamen, ya memang mungkin untuk segi youngster dia memang layak. Dari rata-rata umur dia ya, pesaing-pesaing yang lain. Jadi menurut gue tetap layak sih, walaupun memang ya dari segi dia membuat assist segala macam belum terlalu keluar. Itu menurut gue sih. Tapi kalau misalkan bukan Pedri, lu pilih siapa? Pedro. Gak masuk dong. Menurut gue sih masih ada Bernardeschi juga di kiri. Itu di kanan. Itu dia penyerang dong. Terus ada juga dia. Kalau menurut gua dari Inggris ada banyak, ada Grealish bisa, Declan Rice sama Calvin Phillips bisa. Terus dari Italia ada Verratti juga bisa masuk. Ya kan? Verratti bisa membantu di lini tengah lah. Oke, untuk next di line up lanjut ke depan ada di sisi kanan, winger kanan ada Chiesa. Menurut lu gimana? Fantastis sih dia. Fantastis ya. Dia mainnya tenang, jiwa patriotnya sangat tinggi, maksudnya ya dia pantang menyerah aja sih. Banyak gol krusial dari dia yang dari extra time juga memenangkan Italia. Dan memang gol-gol khasnya itu flashing gitu tuh. Di Juventus juga sering tuh dari jauh kan, dari luar box ataupun dalam box. Chiesa menurut gua layak sih. Chiesa bisa lah ya. Masuk ya. Udah pasti, soalnya dia juga sampai final juga, jadi nggak perlu diganggu gugat lagi bisa. Terus lanjut kita ke sebelah kiri penyerangan ada Sterling. Itu gimana? Kalau Sterling, gue pikir ya masih cocok lah. Soalnya dia juga membantu Inggris dalam penyerangan juga. Dia golnya itu hampir sama kayak Harry Kane. Maksudnya dia bisa menentukan pertandingan gitu kan. Walaupun dia diving juga kemarin. Tapi connect dengan Harry Kane juga ya. Ya, tapi masih bisa lah masuk sini. Link-to-linknya. Di tengah ada Lukaku nih ternyata. Nah, ini agak membagongkan dan mengagetkan. Kenapa Lukaku? Kenapa tidak Harry Kane? Iya, dan kenapa nggak top skor UEFA Euro kan? Ronaldo. Kenapa nggak Ronaldo? Makanya itu, ini ada satu misteri yang harus kita pecahkan bersama. Karena dia cuma sampai perempat final dan golnya cuma berapa gitu kan? Lukaku cuma 2. Menurut gue sih yang layak Harry Kane atau Ronaldo gitu. Iya, Ronaldo. Harry Kane padahal bisa ya, karena hampir mendekati Ronaldo kan, 4 gol, sama mungkin Patrick Schick juga bisa. Jadi ya mungkin cuma Lukaku sih yang menjadi pertanyaan. Menurut teman-teman gimana, tulis di kolom komentar aja ya. Line up lain yang menurut kalian lebih cocok. Oke, kita next bahas topik nih. Tidak perlu berpanjang lebar. Tadi ada Ballon d'Or 2021. Menurut kalian gimana? Menurut gua menurut teman-teman siapa nih prediksinya ya? Nanti kita bahas dulu ya tapi ya. Kalau menurut gua Messi. Kenapa itu? Karena Messi di Liga Spanyol dia top skor, terus juga assist leader juga. Setelah itu di Copa America juga dia menyabet semuanya, kayak assist sama gol juga. Dan yang pasti dia juara Copa America, ya kan? Walaupun di Spanyol cuman Copa del Rey doang, tapi menurut gua dia bisa membuktikan di negara ya. Pantas, maksud gua dia striker. Pertama posisi striker, terus juga nyetak gol banyak, dan terakhir dia kapten ke-11 gitu. Jadi pengaruhnya besar banget sih. Gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua gini. Siapa nih? Sebelum gua bahas jagoan gua nih, Bro. Kita tahu bahwa beberapa era dekade tahun ke belakang itu persaingan antara Messi Ronaldo ya kan? Betul. Tapi sekarang ini menurut gua ya nama-nama seperti itu ya kita lupakan saja. Kita butuh nama-nama baru menurut gua di Ballon d'Or ini. Entah Lewandowski, entah Jorginho. Gak usah sosok ini deh. Menurut gua 3 nama ini patut hitungkan. Ya. Dari 3 nama ini, gua Cristiano 12 memilih N'Golo Kante. Kenapa N'Golo Kante? Karena dia sudah membuktikan di timnas
Prancis menjadi juara dunia. Iya. Sebagai CDM terbaik juga di Liga Champions, Man of the Match, assist juga. Terus? Walaupun memang di timnas Prancis di Euro kali ini belum begitu maksimal gitu. Jadi intinya gua N'Golo Kante sih. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Setuju gak nih sama Messi atau Kante? Atau ada yang lain? Silakan ditulis saja. Oh iya, ada satu lagi lupa. Undian kuis final Euro nih. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Nah, untuk undian live-nya sudah kami lakukan. Bener. Nanti lihat aja di feed Instagram kita ya, di @podcast_omdo. Bagi kalian yang belum menyaksikan, jangan khawatir, sudah kami taruh di feed ya. Di situ. Jadi pemenangnya sudah ada. Kalian bisa tahu di situ, yaitu Hironi Musata. Oke, itu tidak bisa diganggu gugat. Yang belum beruntung jangan kecewa, akan ada giveaway lainnya. Jadi tetap stay tune aja ya di podcast Omdo. Thank you yang udah like, gitu, comment, share, and subscribe. Boleh tetap dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini juga ya. Gitu. Gua Chris Aron pamit. Gue Stanley Gaffer cabut. Goodbye on the worst. Dadah, tetap pakai masker ya. Yoi. Stay safe.